Pernah nggak kamu duduk sendirian, HP di tangan, abis ngobrol sama seseorang, dan tiba-tiba kamu mikir, tadi aku salah ya? Atau aku yang lebay? Kok rasanya aku yang harus minta maaf? Padahal aku cuma jujur. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah di posisi itu, berkali-kali. Awalnya aku pikir ini cuma soal komunikasi yang kurang baik. Mungkin aku kurang sabar, kurang dewasa, kurang bisa mengontrol emosi. Sampai suatu hari aku sadar, bukan aku yang terlalu sensitif, tapi ada orang yang terbiasa menginjak tanpa terlihat menginjak. Orang seperti ini biasanya nggak teriak, nggak marah-marah, nggak kelihatan jahat. Malah seringnya, nada bicaranya tenang, logikanya rapi. Katanya selalu masuk akal. Tapi entah kenapa, setiap selesai ngobrol sama dia, kamu selalu pulang dengan perasaan mengecil. Dan yang paling bikin capek, dia nggak pernah bilang, aku ingin mengontrol kamu. Yang dia bilang justru, aku cuma jujur. Aku ngomong gini demi kebaikan kamu. Kamu aja yang terlalu baper. Pelal, halus, tapi konsisten. Itu yang namanya gaslighting. Aku baru benar-benar sadar satu hal penting. Gaslighter tidak pernah menang karena mereka benar. Mereka menang karena kita emosional. Dan disitulah semuanya berubah. Aku berhenti bertanya, gimana caranya bikin dia ngerti? Aku mulai bertanya, gimana caranya aku nggak hancur secara mental? Jawabannya datang dari tempat yang nggak terduga. 3. Pola pikir seorang lawyer. Lawyer itu menarik, bukan karena mereka galak, tapi karena mereka dingin. Mereka nggak membela diri pakai emosi, terpancing provokasi, nggak terjebak debat nggak penting. Lawyer tahu satu hal, tujuan utama bukan menang argumen. Tujuannya mengamankan posisi. Dan itu tepat banget buat menghadapi orang toksik. Sejak itu aku mulai mengubah cara bicara. Bukan jadi kasar, bukan jadi jutek, tapi jadi tenang. Terlalu tenang. Dulu kalau ada yang bilang, kamu tuh lebay, refleksku, enggak, aku cuma pengen kamu ngerti perasaanku. Sekarang, aku cuma jawab, bagian mana yang menurut kamu berlebihan? Diam. Bukan karena aku kalah kata, tapi karena label tanpa bukti mati di tempat. Gaslighter hidup dari asumsi, dari emosi, dari reaksi spontan kita. Begitu kamu minta definisi, mereka kehilangan senjata. Aku juga berhenti menjelaskan panjang-panjang. Dulu aku pikir, kalau aku jelasin dengan baik, dia pasti paham. Nyatanya, semakin panjang penjelasanmu, semakin banyak bahan buat dipelintir. Lawyer tahu, semakin banyak bicara, semakin banyak celah. Jadi aku belajar bilang, aku tidak sepakat. Itu bukan yang aku maksud. Aku sudah menyampaikan posisiku. Titik. Gak ada lanjutan, gak ada pembelaan emosional. Dan anehnya, orang-orang yang biasanya jago nyerang, mulai kelihatan gelisah. Karena mereka kehabisan satu hal. Gak reaksi. Ada satu momen yang paling bikin aku sadar. Seseorang berkata, kamu sekarang berubah. Dingin, gak kayak dulu. Dulu aku akan panik. Merasa bersalah. Merasa kehilangan diri sendiri. Tapi kali ini aku cuma mikir. Bukan aku yang berubah. Aku cuma berhenti berdarah di depan orang yang suka melihatku terluka. Aku juga belajar soal boundary. Bukan ancaman, bukan drama. Bukan, kalau kamu gini terus, aku pergi. Tapi, kalau komunikasi seperti ini berlanjut, aku akan membatasi interaksi. Itu bukan emosi, itu keputusan. Dan orang toksik paling takut pada keputusan yang tenang. You tahu tanda paling jelas bahwa kamu sudah menang? Bukan ketika mereka minta maaf. Bukan ketika mereka berubah.
Tapi ketika mereka kehabisan kata, mulai menyerang personal, atau justru menjauh sendiri. Sementara kamu, tega, tetap tenang, gak merasa bersalah, gak perlu pembenaran. Dan di titik itu aku paham satu hal. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Tidak semua hubungan perlu diselamatkan. Tidak semua percakapan layak diteruskan. Lawyer tahu kapan harus bicara. Dan yang lebih penting, Pega, kapan harus berhenti. Kalau kamu sekarang lagi capek, ngerasa diinjek-injek tapi bingung jelasin ke siapa, dengerin baik-baik. Kamu bukan lemah karena memilih tenang. Kamu bukan kalah karena berhenti membalas. Kadang, kekuatan terbesar adalah tidak lagi bermain di arena yang sengaja dibuat untuk menjatuhkanmu. Kalau kamu ngerasa video ini kena, mungkin bukan karena kata-kataku, tapi karena kamu sudah terlalu lama berusaha jadi baik di tempat yang salah. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan mulai sekarang, mainlah dengan kepala dingin. Bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang sadar nilainya.